Ini udah perpustakaannya bukunya kurang lengkap, perpustakaannya tidak tertata rapi, kotor. Siapa yang mau datang, minimal datang dulu Bapak Ibu sebelum baca, minimal maulah berkunjung ke tempat baca gitu ya Bapak Ibu ya. Syukur-syukur bisa membaca, karena di luar negeri itu perpustakaan luar biasa nyaman. Walaupun saya belum pernah keluar negeri Bapak Ibu, tapi dilihat dari YouTube video itu enak, nyaman, ada musiknya dan lain itu. Ada musiknya, memang musik yang tidak keras tentunya, yang slow, itu bisa berpengaruh terhadap baca kita sebenarnya. Musik itu Bapak Ibu, musiknya yang asik, yang tidak rock, tidak gitu ya, atau dangdut, tidak gitu. Tentu ini perlu di sekolah masing-masing membuat tempat baca itu enak, nyaman, menarik bagi peserta didik. Luar biasa, sudah macam-macam. Dari Pak Purban ada masukan, ada pojok baca, ada sudut baca barangkali ya. Kalau mungkin kalau pojok, walaupun belum sempat disampaikan oleh Pak Purban, kalau pojok bisa di mana aja, pojok di sana, di sana, di sana. Pojok, kalau sudut pasti mungkin di ruangan-ruangan karena itu mungkin seperti itu. Nah, kenapa diambil pojok ya, bukan sudut ya? Sudut yang diambil bukan pojok ya. Kalau pojok ya mungkin bisa juga anggapannya negatif, mojok katanya kan. Nah, pojok jadi sudut baca, ada ilmu baru hasil pelatihan Bapak Ibu dan nyambung dengan kita. Nah, sekarang lanjut untuk tahapan baca berikutnya Bapak Ibu yang akan disampaikan oleh saya, difasilitasi oleh saya, dibantu oleh rekan Pak Ibu dan Pak Odi, yaitu tahap yang berikutnya itu setelah Bapak Ibu tadi buat tahap baca, sekarang kita diskusinya kelompok digali mimpinya. Digali mimpi kita, digali apa saja. Tentunya dalam gali mimpi ini kan ada aktor-aktor yang berperan mungkin Bapak Ibu ya. Dalam kita melaksanakan suatu kegiatan nggak mungkin kita sendiri. Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan sendiri. Kan gitu ya. Harus ada aktor-aktor, harus ada personel yang tentunya mendukung kegiatan yang sudah direncanakan. Dalam gali mimpi itu nanti siapa saja kira-kira aktor yang akan dilibatkan Bapak Ibu. Misalnya kita dalam gali mimpi ini perlu ada dukungan kepala sekolah, makanya dia harus dilibatkan. Kalau misalnya kepala sekolah tidak dilibatkan, ya mungkin dukungan dana, dukungan moral juga tidak ada. Toh saya tidak dilibatkan oleh Bapak Ibu kan, gitu ya. Atau Bapak Ibu sendiri sebagai yang mempunyai prakarsa, itu harus terlibat. Atau dalam kegiatan ini perlu juga ini peserta didik dilibatkan. Atau bahkan orang tua, mungkin ada sumbangan buku yang harus melibatkan orang tua. Jelas kan orang tua itu harus dilibatkan dalam kegiatan menggali mimpi ini. Nah, jadi untuk sekarang Bapak Ibu kita lanjutkan, mudah-mudahan sebelum istirahat masih semangat untuk terus belajar memperdalam apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, baik itu belajar mandiri ataupun dari bersama instruktur dan fasilitator. Dilanjut Pak Bu. Nah, ini tujuannya Bapak Ibu, ini ada dua tujuan nanti di sesi 2 ini. Yang pertama, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi aktor-aktor yang perlu dilibatkan dalam fase dan mimpi. Jadi diidentifikasi nih, yang perlu terlibat itu siapa? Boleh kan orang tua juga boleh. Sekarang dalam proses pembelajaran boleh mendatangkan pihak dari luar. Mungkin ada orang tua yang bekerjanya di kepolisian, yang dilibatkan untuk penyuluhan tentang narkoba dan lain-lain. Itu bisa jadi bukan hanya guru saja, tapi sekolah bisa mendatangkan guru tamu namanya Bapak Ibu. Guru tamu dari luar. Mungkin ada orang tua yang kerjanya di kesehatan, nah untuk penyuluhan kesehatan. Nah ini. Yang kedua, Bapak Ibu guru calon penggerak dapat menyusun strategi perlibatan aktor tersebut. Seperti apa strateginya? Kepala sekolah strateginya seperti apa perlibatannya? Kalau ada orang tua, seperti apa keterlibatannya, strateginya? Kalau harus ada dilibatkan peserta didik, itu seperti apa keterlibatannya peserta didik tersebut, Bapak Ibu? Nah, ini jadi ada tujuan sesi, ada 2 tadi yang sudah disampaikan. Nanti Bapak Ibu dapat mengidentifikasi siapa saja yang terlibat nanti dalam program yang berpihak pada murid yang sudah Bapak Ibu susun tadi di 2 tahapan bacanya. Dan yang kedua itu dapat menyusun strategi perlibatan aktor. Jadi jangan hanya ditulis saja, terlibatnya dalam hal apa ini kan gitu ya. Yang terlibat kepala sekolah ini apa fungsinya nanti, dalam hal apa terlibatnya nanti aktor tersebut. Jelas ya Bapak Ibu? Silakan dilanjut Pak Gun. Nah, ini alurnya seperti tadi, boleh barangkali supaya
tadi saja. Bagiannya mungkin tadi pakai yang parobi, digali mimpinya yang parobi lagi biar nyambung nanti seperti itu. Silahkan saja ya Bapak Ibu. Ini yang pertama, Bapak Ibu dibagi menjadi 5 kelompok. Ya, kelompok yang tadi sajalah karena memang ini masih bajak, masih alur yang tadi Bapak Ibu ya. Yang berikutnya menyiapkan prakasa perubahan gali mimpi. Kalau tadi Pak Gun di BA ya, sekarang digali mimpinya Bapak Ibu, disiapkan, dibuka lagi gali mimpinya. Kemudian silakan didiskusikan oleh Bapak Ibu aktor-aktor yang kira-kira terlibat dalam program yang diambil dari ketiga Bapak Ibu, disilakan ya. Tapi yang karena biar nyambung dengan program yang tadi, barangkali gali mimpinya juga yang misalnya tadi parobi yang dipakai tuh. Nah sekarang digali mimpinya yang parobi saja, biar nanti kan nyambung sampai tahap yang terakhir di perencanaan di bawah dunia perencanaan gitu ya, di tahapan yang berikutnya. Diskusi aktor apa saja, diskusi strategi pelibatan aktor tersebut, strateginya seperti apa, dilebatkan dalam bentuk apa ya, kegiatannya seperti apa, kepala sekolah kegiatannya seperti apa, siswa seperti apa, CGP-nya seperti apa, rekan sejawat, orang tua itu seperti apa terlibatnya Bapak Ibu. Kemudian membuat prestasi seperti alurnya seperti tadi Pak Gun sebetulnya ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Siapkan bahan presentasi dan kemudian presentasi kelompok, kemudian ada umpan balik dari kelompok yang lain seperti tadi. Untuk formatnya ya yang ada di sini saja ya, bikin format seperti ini juga ditulis nama prakarsa perubahannya karena di situ yang dibutuhkan. Kolom yang pertama gali mimpinya ditulis, gali mimpinya, kemudian kan yang dibintanya apa? Aktornya siapa saja. Kemudian yang ketiga itu kan strateginya, strategi keterlibatan aktornya, kepala sekolah berperan dalam ini guru. Jelas Bapak Ibu ya? Nah kalau perlu waktu dalam pemberdayaan aktor tersebut. Nah itu cukup itu aja untuk kolomnya. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang perlu ditanyakan tentang apa yang saya sudah dijelaskan, instruksinya seperti apa. Jadi silakan Bapak Ibu sekarang diskusikan dulu tentang gali mimpi aktornya, kemudian silakan buat bahan presentasi. Nanti presentasinya setiap kelompok itu waktunya ya nanti disesuaikan ya, 5 menit, 3 untuk presentasinya, 2 menit untuk umpan balik dari kelompok yang lain. Jadi nanti 5 menit. Waktu diskusinya 30 menit Bapak Ibu. Waktu diskusi dan membuat bahan presentasinya 30 menit. Nanti setiap kelompok presentasi itu waktunya 5 menit, 3 menjelaskan, 2 untuk umpan balik dari kelompok yang lainnya. Sudah jelas Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah jelas, silakan dibuka kembali bagian gali mimpi, didiskusikan dulu sebentar sekitar 5 menit lah, baru dibikin bahan presentasi di kertas plano yang seperti tadi sesi Pak Gun sampaikan. Persis seperti itu. Silakan kalau sudah jelas Bapak Ibu. Silakan dibuka dulu, diskusikan dulu sebentar. Ya sekitar 10 menit. Nanti kami akan membagikan kertas bahan presentasinya. Silakan Bapak Ibu kalau sudah tidak ada yang perlu ditanyakan. Silakan Pak Fauzul Iman. Itu mungkin kan di parobi juga ada yang perlu Pak Wan dari Pak Wan. 10 menit barangkali untuk berdiskusi menyiapkan bahan presentasi.